Hari ini adalah waktu di mana aku akan kembali ke masa lalu. Aku putuskan untuk terdiam, tepat setelah angka tanggal berubah di layar ponselku. 1, 2, 3, 4, 5. Aku resmi telah mencintai dia selama 6 tahun, 10 bulan, 11 hari, 60.124 jam, 3.607.440 menit, dan 216.446.400 detik. Resmi. Dan di detik selanjutnya, perhitungan itu kembali berjalan dengan semaunya. Aku akui dengan sadar bahwa apa yang aku lakukan memang sedikit tidak pantas. Mau dipertanyakan pada setiap ahli cinta di seluruh penjuru dunia pun, aku jelas tidak punya ruang spesial untuk melakukan itu. Namun, aku selalu berlindung pada kalimat, aku mencintainya hanya sebatas sesama makhluk Tuhan, tidak lebih. Ya, meski banyak orang tak begitu mengerti juga dengan sikapku. Karena pasalnya, meski aku yang cinta, tapi ya aku juga yang rugi. Jika ditanya tentang sakit hati, tentu saja aku berada di barisan paling depan, jauh dari keberadaan makhluk yang aku sebut-sebut secara tidak langsung tadi. Kejadiannya mungkin sekitar 3 bulan setelah aku resmi menjadi pacarnya. Hari itu adalah waktu di mana aku menjadi cewek paling bodoh yang aku sendiri pun enggan mengakuinya. Dia, Malik, cowok yang tiba-tiba datang ke ruang kelasku dengan senyum yang membuat semua kaum hawa di sana hampir kehabisan oksigen secara massal. Saat itu, aku tengah tak tahu apa yang sebenarnya aku perbuat. Aku mengiyakan dengan entengnya saran dari seorang teman yang memintaku untuk berkencan dengan cowok itu. Dia tampan. Bagi murid SMA di awal tahun, cowok setampan Malik sepertinya cocok untuk aku jadikan pacar. Begitulah yang aku pikirkan tentang hal itu. Namun pasalnya, hubungan tanpa dasar kenal terlebih dahulu sepertinya tidak cocok untukku. Sekitar 3 bulan pertama kita pacaran, sifatnya mulai aku ketahui satu persatu. Mulai dari dia yang terkadang posesif dengan cara kekanakan dan berlebihan. Bawel ketika tertawa keras bersama teman-teman. Bahkan, dia tak jarang mengomentari caraku berpakaian. Awalnya aku berpikir, mungkin itu salah satu cara dia untuk menunjukkan rasa kepeduliannya. Namun, tidak. Lama-lama aku risih juga. Aku seakan tak punya ruang privasi. Aku pun memutuskan untuk mengakhiri hubungan kita pada saat itu juga. Bahkan aku melakukannya lewat telepon. Saat kita melakukan rutinitas mengucapkan selamat tidur pada sekitar pukul 10 malam. Aku tak merencanakan apapun. Kalimat aku yang mengajaknya putus tiba-tiba terlontar begitu saja, sehingga aku dan dia sempat resmi berpisah. Dek, ambilin paket mama di depan. Teriak seorang wanita dari arah dapur ketika aku sedang menuruni anak tangga. Aku putar-putar gantungan kunci mobil di jari telunjuk tangan kananku. Mulutku berdecak kesal melihat barang di ruang tengah dengan tidak beraturan. Inilah akibatnya pindahan rumah tanpa ada seorang laki-laki. Benar-benar kacau. Aku buka pintu dan berjongkok untuk mengambil kotak di teras. Lalu ketika aku berdiri, sebuah klakson motor membuat mataku melotot tak percaya. Refleks membuatku menjatuhkan kotak itu kembali. Di depanku kini terlihat sebuah rumah dengan gerbang terbuka dan sebuah motor yang terlihat masih sedikit basah dengan peralatan cuci di sekitarnya. Yang membuatku tak percaya adalah dia ada di sana, melambai-lambaikan tangan dengan senyum terkutupnya. Aku refleks mengutuk diri
karena tak tahu bahwa dia sekarang menjadi tetangga depan rumahku. Siapa yang akan menyangkanya kan? Cowok yang dulu sempat menemani masa pacaran SMA aku selama 2 tahun. Ah ya, 2 tahun. Karena pada saat kita berpisah, keesokan harinya terjadilah hal tak terduga. Keesokan harinya, setelah permintaanku untuk putus dengan Malik, langit cerah menemani langkahku untuk memulai hari baru. Namun, ternyata ada yang jauh lebih indah. Senyum itu. Senyum Malik yang seakan tanpa dosa, menghampiriku dan menebar pesona seenaknya. Membuat aku menelan ludah dan bergumam kecil. Sial, dia ganteng banget. Bodoh, dalam keadaan seperti ini, aku malah menyesali perbuatanku tadi malam. Kenapa juga aku harus putus dari dia? Dia ganteng. Aku sempat sampai ingin berteriak rasanya. Dan begitulah cinta. Mungkin kisah cinta kita seakan tertulis di pena yang Malik tuliskan di skenarionya. Dia mengajak aku kembali berpacaran, dan aku menerimanya. Bodoh, aku bodoh. Tapi saat itu aku bahagia. Kemudian yang terjadi adalah kita menjadi sepasang kekasih, seakan tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Aku bahagia, meski terkadang ada beberapa hal yang membuat aku tidak nyaman saat bersama dia, tapi masih bisa aku tahan-tahan. Karena bisa dibilang kasusnya di sini adalah aku yang tak mau kehilangan dia. Apa karena wajah tampannya? Aku akui, itu tidak salah. Namun, bukan dia cowok tampan satu-satunya waktu itu. Aku hanya merasa, entahlah, aku takut dipandang tak pantas ketika menyebut perasaan ini dengan kata cinta. 2 tahun lamanya kita lalui sama-sama. Aku dan Malik berpacaran hampir menginjak usia 2 tahun. Saat itu aku masih ingat momen di mana dia memberiku sebuah kalung hati yang dia pasangkan di depan teman-teman kelas. Wajahku tersipu. Hadiah hari itu adalah penyemangat paling berarti ketika ujian sudah di depan mata. Aku dengan percaya diri bisa mengatasi ujian tahun ini. Sungguh, aku sangat bahagia. Aku bahkan sampai merasa bersyukur dan mengadu pada Tuhan bahwa aku menginginkan cowok itu lebih dari apapun. Hingga pada saat tak terduga, Malik berubah tanpa alasan yang jelas. Mungkin menurutnya masuk akal, tapi ketika aku pikirkan 1000 kali pun, jangankan ingin terima, untuk memahami maksudnya pun aku tak sanggup. Dia tiba-tiba ingin mengakhiri hubungan yang sudah aku bangga-banggakan hanya karena satu kata menyebalkan bernama bosan. Aku berkaca pada saat itu. Apa iya aku yang salah? Apa mungkin aku terlalu tidak ada apa-apanya dan membawa hubungan ini dengan monoton sehingga dia mengeluh? Apa iya aku yang selama ini selalu mencoba mengerti dia? Tampak salah di matanya. Kita memang bukan tak pernah bertengkar. Aku maupun dia sama-sama masih remaja labil yang suka bertindak seenaknya. Intinya, mau dipikirkan seberapa salahnya aku masih tak terima ketika dia mengakhiri ini dengan berlindung pada kata bosan. Memang aku ada salah apa, Mal? Aku bertanya dengan tegas karena enggan memikirkannya sendirian. Aku dan dia kini berada di depan pagar rumah yang tertutup. Malik mengantarku pulang sembari mengajakku putus di perjalanan. Lalu kini aku tahan kepergiannya dengan memeluk helmet miliknya yang biasa aku pakai. Malik mengedip-ngedipkan kedua matanya sembari menuruni motor dan berdiri tepat di depanku. Aku cuma merasa bosan deh. Katanya dengan suara lembut dibuat-buat. Kalau kamu bosan, terus aku harus apa? Aku menatap Malik dengan kesal. Apa aku harus membuat pertunjukan di depan kamu setiap hari, biar kamu mau stay sama aku? Enggak gitu deh.
Aku nggak pernah meminta apapun dari kamu. Jawab Malik dengan gelengan di kepalanya. Ya, tapi kenapa? Kenapa di saat kamu gak mau meminta apapun, terus tiba-tiba kamu bilang kalau kamu bosan? Kamu sengaja apa gimana? Tuturku dengan ekspresi kesal tanpa ditahan-tahan. Aku nggak bermaksud. Lagi-lagi Malik mengelak begitu. Terus ini maksudnya apa? Kita jalan selama ini seakan kita emang baik-baik aja. Tapi nyatanya, kamu mempersiapkan semua perjalanan kita cuma buat satu kata bernama bosan. Kamu pikirin aja lah, Mal. Itu namanya nggak adil. Kamu meminta perpisahan kita sebelum memberi aku kesempatan untuk berusaha. Aku muak. Aku kesal waktu itu. Aku lempar helmet warna pink yang pernah Malik belikan hanya untukku ke atas aspal tanpa perasaan. Aku hentakkan kaki dan berbalik tanpa menoleh hingga aku tutup pintu dengan rapat agar tak ada pandangan Malik lagi di sekitarku. Aku tak habis pikir hubungan selama ini bisa hancur hanya karena alasan bosan. Padahal aku merasa tidak ada yang salah. Kita baik-baik aja. Tidak. Mungkin sebenarnya hanya aku yang merasa demikian. Aku merasa semua baik-baik saja tanpa tahu apa yang Malik rasakan saat itu. Melihat apa yang terjadi antara aku dan Malik, aku putuskan untuk tidak hadir di setiap acara sekolah setelah ujian dinyatakan selesai. Aku berlindung di rumah dengan alasan ingin fokus pada pelajaran tahun depan. Karena tak ingin mengecewakan Mama. Aku harus lulus SNMPTN dalam sekali coba tahun depan. Mama tidak pernah menekanku, tapi itu keinginan tersendiri yang harus diwujudkan. Hingga pada suatu ketika libur panjang tiba, sebuah pesan mendarat di ponselku dari seseorang dengan tanpa rasa malu. Dek, jalan yuk. Aku mau pergi sama kamu. Besok aku jemput. Good night. Ketiknya waktu itu. Dan aku bodoh. Aku tahu aku ingin menolaknya. Bahkan pesannya tak aku balas sama sekali. Namun, ketika pagi menjelang keesokan harinya, aku bersiap di depan cermin dan duduk di ruang tengah, nanti kehadiran Malik untuk menjemputku. Kita tak banyak mengobrol waktu di perjalanan. Malik juga tak merasa kesusahan sama sekali ketika meminta izin Mama untuk membawa anak perempuannya liburan. Semua berjalan semestinya. Kamu gak bilang kalau kita mau camping? Ucapku lebih terdengar seperti menggerutu ketika kakiku kesulitan melangkah di antara bebatuan karena hills sialan. Aku pikir ini hanya perjalanan biasa, seperti pergi ke kafe atau nonton bioskop. Malik mengulurkan tangannya dan menuntun perjalananku hingga sampai di sebuah tenda yang sudah disewa. Aku buru-buru membuka resleting tenda itu dan terduduk di sana. Aku lepas sepatu lancip sialan yang aku pakai dan aku pijit-pijit kecil kakiku. Ini merepotkan. Malik jongkok di depanku dan meraih kaki kiriku. Dia pijit kakiku mengikuti ritme yang aku lakukan sebelumnya. Sorry. Ujarnya dengan kepala tertunduk, sehingga aku tak dapat melihat ekspresinya saat itu. Aku tak tahu harus dengan cara bagaimana aku bersikap. Jika dipikir-pikir, aku tak pernah menyetujui secara resmi ajakan Malik untuk kita mengakhiri hubungan. Apakah kita masih berpacaran? Atau semua sudah berakhir semenjak cowok itu mengatakan bosan denganku? Andai aku berani untuk bertanya, pasti sekarang tak harus bimbang seperti saat ini. Malam ini tempatnya cukup sepi. Hanya ada sekitar 3 tenda yang bisa aku lihat. Ada 2 tenda dengan sepasang kekasih dan 1 tenda beregu sekitar 5 orang. Seiring waktu berjalan saat itu, aku benar-benar membisu. Kita terduduk tanpa jarak. Pundaknya menempel padaku. Mataku sampai terasa sayu, saking inginnya berhambur dalam pelukan tangan Malik yang kini sedang dia gosokkan di depan api unggun yang baru saja dinyalakan. Mau mie instan atau jagung bakar? Tanya Malik
ketika awan sudah tak secerah sebelumnya. Langit perlahan menggelap, dan perutku pun lapar. Bahkan, bibirku pasti kering karena terdiam sejak datang tadi, hingga saat ini. Aku pun membalas, jagung bakar. Aku beli yang udah jadi aja ya. Kamu pasti udah lapar. Aku mengangguk. Malik pun berdiri untuk menemui pos, di mana semua kebutuhan para pengunjung tersedia. Baru mendapat 5 langkahnya, Malik membalikkan badan dan kembali ke arahku. Dia melepas jaket hitamnya dan memberikan itu padaku. Tentu saja aku terima jaketnya dan aku pakai tanpa berlama-lama. Brengsek, sialan. Aku masih tak tahu harus bagaimana. Malik di depan maupun di sampingku, aku tak bisa berlaku dengan baik. Aku bingung. Ketika tengah dilanda kebimbangan, suara dering telepon tiba-tiba terdengar. Aku pastikan itu tidak berasal dari ponselku. Merasa ada yang bergetar dalam jaket, aku pun memeriksa dan mengeluarkan benda pipi dari sana. Sebuah nomor tidak dikenal. Aku bingung. Aku terima, tolak, atau biarkan saja. Setelah aku biarkan teleponnya, nomor yang sama kembali menghubungi. Aku pun berinisiatif untuk menerimanya. Takut-takut sesuatu hal penting dan mendesak terjadi. Halo, sapaku mendahului. Ini siapa ya? Suara cewek. Itu bukan mamahnya. Malik juga anak tunggal. Aku jauhkan benda pipi ini dari telinga dan melihat dengan saksama sekali lagi cewek dalam profil nomor itu. Suara itu kembali terdengar. Kamu lagi sama Kak Malik? Keningku berkerut. Kak Malik. Aku pikir-pikir, siapa yang bisa memanggilnya seperti itu? Dia tak punya adik. Keponakan dari tantenya? Tidak. Keponakan ceweknya masih anak-anak. Penelpon itu jelas orang cewek yang mempunyai peluang sebagai orang spesial cowok bernama Malik. Dia, Suara Malik membuatku menoleh ke arahnya yang datang dengan 2 jagung bakar berasap. apa yang kamu lakukan dengan handphone aku? Malik terduduk dan aku ambil 1 jagung bakar dari tangannya sembari memberikan ponsel yang panggilannya baru saja terputus. Aku mencoba fokus dengan jagung bakarnya. Manis, hangat. Itu Dita, adik kelas di jurusan kamu. Aku gagal menikmati jagungnya akibat kalimat Malik. Karena kalimat itu membuatku penasaran tentang bagaimana mereka bisa saling tahu nomor telepon. Bagaimana cewek itu merasa baik-baik saja menelpon di jam hampir larut malam seperti ini. Bagaimana dan sejak kapan mereka berhubungan seperti ini? Apa kita sampai di sini aja? Tanyaku dengan sangat malas melihat keberadaan cowok di sampingku ini. Malik pun menjawab tanpa hendak memikirnya lebih dahulu. Aku memutuskan untuk menyudahinya. Aku ternganga sembari mengangguk paham. Benar, memang harus kamu yang memutuskan. Dari awal kita berhubungan, semua hal yang aku putuskan gak pernah dapat penghargaan apa-apa. Meski aku berusaha untuk melupakan kamu, ninggalin kamu, pada akhirnya apa? Kamu balik dengan senyum tanpa dosa sambil nyakitin aku secara terang-terangan. Mungkin menurut kamu ini lucu ya, Mal? Kamu bisa bikin aku bahagia, sekaligus ngasih rasa sakit, biar aku bingung harus cinta atau benci sama kamu. Aku cuma melakukan hal yang bisa membuatku berdebar. Pundaku merosot mendengar kalimat pertama Malik dan langsung memalingkan wajah. Aku tahu, salah hukumnya, aku mencintai cewek lain di saat aku masih sama kamu. Saat aku belum benar-benar secara resmi memutuskan hubungan kita. Lanjut Malik, yang sukses membuat detak jantungku tak terkontrol. Aku memutar-mutar jagung bakar di tanganku dengan gugup. Terus kenapa? Aku hilaf mungkin. Kamu udah gak bisa bikin aku berdebar deh. Kamu tahu kalau sejak awal hubungan ini tercipta karena sesuatu hal yang aku mau dari kamu. Maksud kamu? Aku
menoleh cepat ke arah Malik dengan tidak percaya. Soal fisik aku pikir itu... Malik menginterupsi. Itu bukan cuma sekadar alasan, tapi aku sungguh-sungguh. Ketika aku dapat yang lebih, kenapa aku harus stay sama kamu? Masuk akal kan? Jujur, Malik adalah cowok yang sukses mencabik-cabik harga diriku. Aku putuskan untuk membencinya tanpa berpikir kembali. Bodoh ketika aku sempat bimbang. Bodoh ketika aku merasa galau hanya karena cowok gak guna kayak Malik. Oke, realistis. Makan realistis lo itu dan gak usah hubungin gue lagi. Kita selesai. Aku berdiri dengan emosi. Sempat ingin berlari menerjang kegelapan. Tapi keadaan alas kaki membuatku mengurung niat dan memutuskan untuk masuk tenda. Aku tutup dari dalam. Aku meringkuk, menggigit bibir sembari meredam isak tangis yang memalukan. Itu adalah momen memalukan yang tak ingin aku ingat secara pribadi. Kotak paketnya ada berapa, Deh? Tanya Mama dengan kehadirannya secara tiba-tiba. Kedua tanganku masih bertumpu di atas dada yang naik turun. Tentu membuat Mama mengerutkan kening. Deh, Panggil Mama sembari menempelkan telapak tangannya di jidatku. kamu baik-baik aja kan? Keberadaan Mama membuatku tersadar dari lamun. Aku mengangguk-angguk sembari balik badan dan kembali membuka pintu yang sempat aku banting tadi. Aku berharap apa yang aku lihat tadi adalah khayalan. Aku tak berani menatap lurus ke depan. Cepat-cepat aku jongkok dan mengambil 2 kotak paket di teras. Au! Aku meringis akibat kepalaku terbentur sesuatu ketika hendak berdiri. Pijakanku melemas. Mataku melotot hebat dengan mulut ternganga ketika mendapati seorang cowok dengan cengiran kuda sedang mengusap-ngusap dagunya. Hai dia, Cowok itu mengulurkan tangannya padaku. apa kabar? Akal sehatku ambruk ke dasar paling tak tergapai. Dia yang semenjak kita memutuskan untuk berpisah sudah aku jauh-jauhi, kini hadir kembali. Entah atas izin takdir atau kebetulan yang tak punya hati. Apakah dia sudah lupa dengan apa yang pernah terjadi di antara kita? Jika iya, aku siap pinjamkan memori pahit itu. Tidak. Aku bahkan rela memberinya tanpa pamrih. Ada Malik. Mamah muncul dan berdiri di samping Malik. Dia menarik tangannya untuk masuk rumah dengan gembira. Ayo, mampir dulu. Mama kebetulan udah masak. Kamu pasti belum makan kan? Aku semakin ternganga. Malik yang berjalan melewatiku, menghadiahi kedipan yang sangat malas untuk aku pertimbangkan. Apa maksudnya? Mama menambah penderitaanku. Kini aku harus masuk ke dunia di mana bisa-bisa aku menjadi cewek paling bodoh. Lagi. Sial.